change what you got to play. Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firul Akmal dari Prodi Pendidikan Sejarah 2021 mau menjelaskan satu buku yang berjudul Sejarah Timur Tengah Sejarah Asia Barat Daya, karangan dari Ismawati MA. Yang pertama adalah sejarah latar belakang Timur Tengah merupakan sebuah kawasan yang secara politik menarik untuk diteliti karena kecaturan politik Timur Tengah sangat dinamis dan selalu berkembang setiap saat. Timur Tengah merupakan suatu kawasan yang sangat kaya akan kandungan alamnya, terutama minyak merupakan suatu kebutuhan vital manusia, melainkan semua memiliki kekayaan minyak. Kawasan ini dikenal sebagai kawasan rawan konflik. Salah satu alasan mengapa kawasan ini rawan akan konflik adalah karena keanekaragamannya, seperti keanekaragaman ekonomi, geografis, ideologi, serta suku dan etnis. Irak yang merupakan salah satu negara di Timur Tengah juga memiliki latar belakang etnis yang beragam. Masalah etnis yang dihadapi Irak adalah mengenai keberadaan suku Kurdi. Kurdi merupakan salah satu etnis minoritas di negara dijuluki Land of Fear ini. Suku Kurdi menguasai seperlima wilayah Irak, khususnya wilayah Irak Utara. Etnis Kurdi memiliki cita-cita mendirikan negara Kurdistan merdeka. Cita-cita ini merupakan harapan historis mereka sejak zaman leluhur, dan konsep ini selalu diwariskan turun-temurun. Setiap aktivitas untuk mendekatkan diri selalu berakhir dengan penumpasan dan penindasan. Keinginan yang dianggap Baghdad sebagai sebuah gerakan seperti separatis merupakan alasan dibalik serangan militer Baghdad terhadap Kurdi. Pemilihan gaya penuntutan aspirasi gerakan etnonasialisme Kurdi Irak yang cenderung menggunakan tindakan kekerasan perlu diteliti lebih dalam, karena dalam beberapa kasus gerakan etnonasialisme di beberapa negara tidak selalu menggunakan cara kekerasan. Yang pertama adalah latar belakang timbulnya krisis Teluk 1 dan 2. Keadaan Teluk Persi ditandai oleh sejumlah ketegangan yang berbeda, dan untuk sebagai tumpang tindih overlapping, mula-mula Iran berusaha mendapatkan kedudukan dominasi di kawasan untuk mengamankan jalur-jalur pengangkutan minyak yang vital. Menurut Iran, jalur-jalur itu diancam oleh negara-negara dan kekuatan-kekuatan yang memusuhinya, kemungkinan besar di bawah koordinasi Uni Soviet. Kecurigaan Iran mengenai pengepungan Uni Soviet itu diperkuat oleh persetujuan persahabatan Uni Soviet dengan Irak dan India. Pembantuan Uni Soviet bagi kaum pemberontak di Dover, dan meningkatnya kekuatan Angkatan Laut Uni Soviet di Samudra Hindia. Lawan utama hegemoni Iran di kawasan adalah Irak. Antara kedua negara itu terdapat sebuah sebab sengketa seperti hak atas jalan air Shatt al-Arab, bantuan Iran bagi kaum pemberontak Kurdi, dan bantuan Irak bagi kaum pemberontak Arab Khuzestan, dan garis demarkasi di lepas pantai. Selain itu, Iran menginginkan peranan yang lebih besar dalam politik di kawasan dan berusaha mengimbangi kekuatan militer Iran. Yang pertama adalah sengketa atas Shatt al-Arab Khuzestan. Shatt al-Arab adalah sungai sepanjang 200 km
yang terbentuk dari pertemuan sungai Efrat dan Tigris di kota Al-Qumah, Irak Selatan, di mana bagaimana akhir dari sungai yang mengarah ke Teluk Persia tersebut terletak di perbatasan Irak dan Iran. Sungai tersebut utamanya penting bagi Iran karena merupakan jalur keluar utama negara tersebut ke arah laut. Karena letaknya yang berada di perbatasan dan posisi strategisnya yang mengarah ke Teluk Persia, sungai tersebut menjadi bahan sengketa Irak dan Iran. Sebelum terjadinya perang antara kedua negara tersebut, sejak tahun 1975, sungai tersebut menjadi milik kedua negara, di mana batasannya adalah pada titik terendah sungai berdasarkan persetujuan Algiers Accord. Wilayah lain yang menjadi sengketa kedua negara adalah Provinsi Khuzestan yang kaya minyak. Wilayah tersebut selama ini menjadi wilayah Iran, namun sejak tahun 1969, Irak mengklaim bahwa Khuzestan berada di tanah Irak dan wilayah tersebut diserahkan ke Irak ketika Irak dijajah oleh Inggris. Yang kedua, munculnya revolusi Islam di Iran. Pada tahun 1979 merupakan tahun terpenting dan sejarah Iran modern hingga menjadi seperti sekarang. Di tahun itu terjadi revolusi pemerintahan di mana rezim kerajaan Pahlavi yang dianggap sebagai rezim boneka AS ditumbang dan digantikan oleh sistem Republik Islam. Pasca revolusi tersebut muncul kekhawatiran di kalangan nasionalis Arab dan Muslim Sunni bahwa revolusi tersebut akan menyebar ke negara-negara Arab di sekitarnya. Kekhawatiran tersebut terutama datang dari Iran yang wilayahnya memang bersebelahan dengan Iran, dan Irak yang wilayahnya memang bersebelahan dengan Iran dan memiliki penganut Syiah berjumlah besar di wilayahnya. Yang ketiga, percobaan pembunuhan terhadap pejabat Irak. Pertengahan tahun 1980 terjadi percobaan pembunuhan kepada Deputi Perdana Menteri Irak, Taris Aziz. Irak kemudian menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat atas percobaan pembunuhan tersebut, mendeportasi warga Syiah berdarah Iran keluar dari Irak. Pemimpin Irak, Saddam Hussein, menyalahkan Iran sebagai menyebut ada agen Iran yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Peristiwa itu selanjutnya semakin memanas hubungan kedua negara hingga akhirnya pada bulan September 1980 Irak melancarkan serangannya ke Iran. Nah, berikut merupakan klasifikasi faktor penyebab berdasarkan kronologis secara spesifik. Yang pertama, penyebab khusus. Berikut penyebab khusus perang Iran-Irak. Yang pertama adalah adanya serangan khianat pada 1 April 1980 terhadap Wakil Perdana Menteri Irak, Taris Aziz, yang diduga bertanggung jawab atas aksi-aksi survei terhadap Iran. Yang kedua, adanya pengusiran ribuan keturunan Iran oleh Saddam serta melancarkan serangan yang sengit terhadap pribadi Khomeini dan membatalkan perjanjian Aljazair. Kedua negara saling mendapatkan pasukan masing-masing di daerah perbatasan dalam jumlah yang cukup besar. Yang keempat, terjadinya perang pers dan media massa antar kedua belah negara. Yang kelima, pada 17 September 1980, Presiden Saddam Hussein secara sepihak membatalkan perjanjian Aljazair 1975 karena pada waktu itu Saddam Hussein merasa bahwa perjanjian Aljazair tidak adil untuk Irak. Pada saat pembuatan perjanjian kedua belah negara, ada dua faktor yang menyebabkan invasi yang dilakukan Saddam ke Iran. Yang pertama, adanya kekhawatiran di kalangan penguasa negara Arab terhadap kemungkinan menularnya revolusi Khomeini ke negara-negara Arab. Yang kedua adalah penyebab umum. Selain penyebab khusus, ada pula penyebab umum yang memicu terkobarnya perang Irak dan Iran. Yang pertama adalah kedua negara tidak mau mengalami keunggulan masing-masing. Yang kedua, masalah minoritas etnis. Pada zaman Shah, Iran mendukung perjuangan otonomi suku Kurdi di Irak, sedangkan Iran mendukung minoritas Arab di Iran yang memperjuangkan kebebasan yang lebih besar atau bisa bahkan perpisahan.
Yang ketiga, perbedaan orientasi politik luar negeri. Dalam hal ini, Irak adalah pro Uni Soviet dan Iran adalah pro Barat. Yang kedua adalah proses berlangsungnya krisis Teluk 1 dan 2. Irak di bawah pemerintahan Saddam Hussein langsung bereaksi saat Kuwait dan Uni Emirat Arab melakukan penjualan minyak di salah satu wilayah Irak yang merugikan negaranya sebesar 2,4 miliar USD. Sebelumnya Irak juga mengaruh kekecewaan kepada negara-negara tetangganya saat permintaan pemberian pinjaman untuk Irak pasca perang Irak-Iran ditolak oleh negara-negara Arab, sehingga Irak merasa negara-negara tersebut tengah melakukan perang ekonomi. Konferensi pun digelar di Jeddah antara Irak dan Kuwait untuk membicarakan masalah minyak tersebut, namun berakhirnya buntu. Kegagalan konferensi tersebut menjadi titik dimulainya tindakan tegas Irak untuk membela kedaulatan wilayah dengan melakukan penyerbuan ke Kuwait pada 2 Agustus 1990. Berikut faktor dari Perang Teluk II ialah yang pertama adalah ekonomi. Akibat perang Irak, Baghdad menderita kerugian yang sangat besar, sekitar 40 US dollar, 400 miliar US dollar, dan terjerat utang luar negeri sekitar 80 miliar. Padahal pendapatan tertinggi yang didapat Baghdad diperkirakan hanya 12 miliar dolar US per tahun. Artinya untuk membangun kembali negaranya, Saddam membutuhkan waktu setidaknya 40 tahun. Bagi Saddam, penyerbuan ke Kuwait memang jalan pintas untuk mengatasi masalah ekonomi negaranya. Saddam Hussein kemudian menuduh Kuwait yang telah mencuri minyak Irak. Di Kadang Jumailah yang dipersengketakan antara Irak dan Kuwait senilai 2,4 miliar dolar AS. Dan bahwa Kuwait dan Uni Emirat Arab telah memohon dengan membanjiri minyak dunia sehingga menimbulkan kerugian di pihak Irak senilai 14 miliar US dollar. Yang kedua adalah faktor historis politis. Faktor historis politis, secara historis Kuwait adalah wilayah Irak dulu Mesopotamia, sehingga sampai 1990 Irak secara konstitusional tidak mengakui negara Kuwait. Ketika Kuwait memproklamasikan diri tahun 1961, Irak tidak mengikutinya. Dengan demikian, posisi Kuwait telah tetap menjadi wilayah kekuasaan Irak, atau adanya ketidakjelasan perbatasan antara negara Kuwait dan Irak, sehingga seringkali Irak mengklaim bahwa itu adalah negaranya. Pecahnya Perang Teluk juga mengisyaratkan betapa lemahnya peranan PBB dalam mengatasi masalah internasional. Hal ini tidak hanya terlibat jelas dari ketidakefektifan sanksi ekonomi dan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB, tapi juga terlihat dari ketidakmampuan PBB mengatasi tekanan-tekanan yang dilakukan negara-negara besar khususnya AS. Yang ketiga, upaya penyelesaian krisis Teluk 1 dan 2. Upaya penyelesaian krisis Teluk 1 dan 2 menjadi sumber kecemasan negara-negara yang mengandalkan minyak. Kawasan teliti Persia merupakan khususnya karena bisa meluas dan melibatkan negara-negara penghasil minyak di kawasan. Jika ini terjadi, maka kemungkinan penghasilan minyak besar, banyak ladang minyak negara-negara Asia itu akan dihancurkan, dan Selat Hormuz ditutup sehingga ekspor minyak mereka sebanyak 17,4 juta barel per hari akan berhenti atau sangat menurun. Berdasarkan dampak yang dirasakan dalam krisis Teluk 1, maka Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak hanya mengikuti jalannya peperangan dengan seksama, namun juga mengambil langkah-langkah untuk mengamankan kepentingan-kepentingan mereka
dan mungkin juga memperbaiki kedudukan masing-masing. Namun pada saat godaan bagi Uni Soviet untuk turun tangan dalam krisis Teluk Satu dapat menjadi lebih besar. Dengan menguasai kawasan Teluk Persia, Uni Soviet dapat menundukkan negara-negara Eropa dan Jepang karena Eropa Barat mengimpor 63% kebutuhan minyaknya di kawasan Jepang 73%, Amerika Serikat 30%. Washington telah memperhitungkan kemungkinan itu dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah menjadi kenyataan. Berakhirnya Perang Teluk II ditandai dengan pengumuman yang disampaikan Presiden Amerika Serikat George Bush bahwa Irak menyetujui 12 resolusi yang diajukan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Dalam pidatonya yang disiarkan secara langsung oleh televisi di Santero AS, Bush menyebut petanda perang sudah berakhir. Salah satunya adalah kalahnya Irak. Menurutnya berakhirnya perang Teluk bukan hanya karena AS, namun disebabkan peran aktif di kedua negara yang melibatkan dalam sebuah operasi militer. Jelang berakhirnya perang Teluk, kemenangan untuk semua umat manusia dan juga untuk hukum yang berlaku dan semua yang benar, jelas Bush. Yang keempat, dampak terjadinya perang Teluk II. Pasca perang Teluk I 1980-1988, kawasan Teluk Persia kembali bergejolak dengan pecahnya perang Teluk II. Perdamaian negara-negara kawasan Teluk Persia hanyalah sebatas imaji dari masyarakat di kawasan tersebut. Perang Teluk II berlangsung pada tahun 1990-1991. Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1990. Pada perkembangannya, Perang Teluk II menjadi konflik antara Irak dan Amerika Serikat untuk mewujudkan ambisi ekonomi dan politis di kawasan Timur Tengah. Dalam buku Sejarah Timur Tengah Jilid 2 karya Ismawati, Perang Teluk I memberi dampak yang luar biasa bagi kondisi ekonomi dan politik Irak pasca Perang Teluk I. Irak mengalami krisis ekonomi dan politik yang disebabkan oleh utang luar negeri. Dampak Perang Teluk II. Perang Teluk II membawa dampak negatif bagi Irak beberapa negara Timur Tengah. Berikut beberapa dampak Perang Teluk II. Irak dikucilkan di seluruh sektor kehidupan internasional. Adanya upaya penggulingan pemerintahan Saddam Hussein oleh organisasi tersedatnya ekonomi Kuwait karena kehancuran tambang minyak, memanasnya iklim politik di kawasan Timur Tengah seperti Palestina dan Mesir. Nah, yang seterusnya adalah asal-usul suku Kurdi. Suku Kurdi merupakan nama kesatuan etnik. Meskipun berada di wilayah Timur Tengah, suku Kurdi tidak termasuk dalam jajaran etnik Arab, dengan bahasa yang berbeda pula dari bahasa Arab, yaitu bahasa Kurdi. Orang-orang Kurdi adalah suatu kelompok etnis Indo-Eropa, European tribes, yang mayoritas menganut agama Islam Sunni dan tinggal di wilayah yang disebut Kurdistan, tanah orang-orang Kurdi. Berdasarkan catatan sejarah, nenek moyang suku Kurdi memasuki wilayah yang mereka tempati sekarang sekitar 3000 tahun yang lalu. Tapi cara hidup suku tersebut sebagai petani dan pengembala masih tradisional, sementara banyak ilmuwan berpendapat bahwa suku Kurdi berasal dari suku bangsa Medes yang masuk ke Persia, Iran dari kawasan Asia Tengah. Mereka menguasai daerah pegunungan Persia dan dari tahun 614 sampai 550 sebelum Masehi, 14 abad kemudian mereka memeluk agama Islam. Setelah kedatangan pasukan Arab Islam dari daratan ke daerah pegunungan Persia, wilayah Kurdistan terdapat di beberapa negara seperti Turki bagian tenggara, Iran Utara, Irak Utara, Suriah Utara, dan juga terdapat di
Soviet Selatan, wilayah yang secara geografis tidak termasuk Timur Tengah. Yang ke-8, cita-cita perjuangan suku Kurdi. Suku Kurdi mencita-citakan negara Kurdistan merdeka yang sekuler dan demokratis. Suku Kurdi yang tersebar di Turki, Iran, dan Irak sebagai mayoritas etnis sering diabaikan kepentingannya oleh pemerintah masing-masing negara tersebut, sehingga suku Kurdi ingin memisahkan diri dari negara induk masing-masing dan bercita-cita mendirikan negara Kurdistan. Perjuangan suku Kurdi untuk memperjuangkan nasib suku bangsanya dimulai pada abad ke-19, tepatnya tahun 1880 ketika pecah pemberontakan yang dipimpin oleh tokoh Kurdi Syekh Ubaidillah di provinsi Hakkari yang berada di bawah kekuasaan dinasti Utsmaniyah Turki tahun 1897. Untuk pertama kalinya orang-orang Kurdi menerbitkan sebuah surat kabar yang diberi nama Kurdistan yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi tentang budaya dan perjuangan bangsa Kurdi. Yang ke-9 adalah kendala perjuangan suku Kurdi dan hasilnya. Perjuangan suku Kurdi di Irak untuk mendapatkan otonomi mendapatkan perlawanan dari pemerintah Irak yang ingin menjaga kebutuhan bangsa dan mengamankan sumber minyaknya di wilayah Kirkuk, sehingga seiring terjadinya peperangan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan banyak jatuh korban jiwa. Puncaknya terjadi pada tahun 1988 di mana pemerintah Irak menyerang wilayah Irak Utara dengan senjata kimia. Pemberian otonomi oleh pemerintah Irak yang mencakup wilayah Dahuk Arbil Sulamiyah pada tanggal 11 Maret 1974 tidak disetujui suku Kurdi karena wilayah Kirkuk tidak dimasukkan dalam wilayah otonomi, sehingga terjadi pertempuran kembali. Permasalahan otonomi Kurdistan Irak yang mencakup wilayah Kirkuk menjadi perbedaan utama antara pemerintah Irak dengan pemimpin suku Kurdi dan terus berlangsung sampai tahun 1991 pada perundingan dalam upaya perdamaian antara pemerintah Irak dengan suku Kurdi yang tetap berujung pada keputusan otonomi atas wilayah Dahuk Erbil Sulamiyah. Yang terakhir adalah kesimpulan. Perdamaian negara-negara kawasan Teluk Persia hanyalah sebatas imaji dari masyarakat di kawasan tersebut. Perang Teluk II berlangsung pada tahun 1990-1991. Perang ini berawal dari upaya invasi dan aneksasi Irak atas Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1990. Pada perkembangannya, Perang Teluk II menjadi konflik antara Irak dan Amerika Serikat untuk mewujudkan ambisi ekonomi dan politis di kawasan Timur Tengah. Irak mulai melakukan invasi terhadap Kuwait pada 2 Agustus 1990 dengan mengerahkan 100.000 personil, 2.000 tank, dan beberapa pesawat jet penyerbu. Irak hanya membutuhkan waktu sekitar 24 jam untuk menguasai seluruh wilayah Kuwait. Invasi Irak menyebabkan timbulnya korban jiwa dan masyarakat sipil serta kerusakan bangunan yang masih di Kuwait. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.